Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Tahu aja itu ibu-ibu. Bu, masih hidup? Jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Ih, jorok. Semangat. Kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai semangat. Sekali lagi ya Bu ya. Pak, ngomong apa Pak? Sekali lagi jawab salam saya yang paling kenceng, saya doain supaya nanti punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya itu calon mertua mata duitan. Katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul tidak? Katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati pun kudu pakai. Betul tidak? Banyak yang berantem gara-gara duit. Banyak yang cerai gara-gara duit. Mertua marah gara-gara duit. Saya geh ceramah gara-gara duit. Kasar Bu. Gak beres. Gara-gara diundang. Allah Akbar. Mau beli beras pakai, mau beli gas pakai, bayar listrik juga pakai, mau berangkat mulu dan pakai baju. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekhul Barjanji fi kitabih wa kana sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi atuh kan muludan ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin
ثنيا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفت منه الغرور مثل حسنك برأينا قد يا Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadratil mukarram wal muhtaram yang mulia, yang saya hormati Bapak Joko Susanto selaku anggota DPRD Kabupaten Serang. Bapak Joko Susanto salah lagi aja salah. Iya, ketempelan ketua panitia tadi. Yang saya hormati anggota BPD Desa Cikande Permai Bapak Supriyadi. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Eris Rismawan. Kemudian Bapak Ketua RT Bapak Andi Wibowo. Tokoh masyarakat Bapak Maskur, guru kita yang mulia Al Habib Yahya Al Habsi. Kemudian Al Ustadz Abdul Muttalib, Ustadz Abdul Khair, Ustadz Badruz Zaman, Bapak Sumarno, dan khusus Ketua Panitia Bapak Haji Mahmudin. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, Bu, amin Bu. Mudah-mudahan guru-guru kita miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya soleha, main tambah-tambah aja. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, Bu, khusus ibu-ibu saya doain mudah-mudahan sehat semua. Kenapa saya doakan ibu-ibu sehat? Karena survei membuktikan kebanyakan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena banyak makan janji-janji manis. Waktu pacarannya, Masya Allah, dirayu ke sama suaminya, calon suaminya ya. Oh, Sarwiti. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh Sarwiti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Pas sudah kawin mau kagak tuh laki nyuciin piring? Agak mau. Ini termakan janji-janji manis. Bu, saya doain mudah-mudahan penuh barokah, gelangnya penuh. Amin atuh. Gelangnya penuh, kalungnya penuh, cincinnya penuh, ATM-nya penuh, dompetnya penuh. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, Pak, masih hidup nggak? Kalau bapak-bapak saya doain mudah-mudahan panjang umur. Kenapa saya doain bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius nih. Saya di Balaraja itu lebih banyak janda daripada duda. Di sini sama nggak? Sama.
di sini juga. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak itu kebanyakan dimarahin. Betul. Waktu kecil dimarahin sama emaknya. Sekolah dimarahin sama gurunya. Kerja dimarahin sama bosnya. Punya istri dimarahin sama, lah itu ngaku ibu. Ada laki-laki badannya kecil krempeng, tinggal pulang sama kulit doang, ke dokter di ronsen ada gambar istrinya lagi gini aja deh. Yang lebih parah lagi nih, yang lebih parah lagi kalau bulan puasa biasanya bapak-bapak itu ngambil kue habis taraweh, betul? Ada gipang, ada renginang gitu ya. Baru juga mau ngambil dicelobong, ada bininya. Jangan dibuka. Kenapa tak? Buat lebaran. Datang ke kulkas itu bapak-bapaknya ngambil ke kulkas, krekek di kulkas ada bikola, tahu pak bikola pak? Temennya Sprite ya. Datang lagi aja bininya. Jangan dibuka. Buat lebaran. Susah aja ya bapak-bapak. Pak, makanya bapak-bapak mah lebih banyak mancing ya, karena di rumah puyeng pak ya. Ada yang suka mancing ada? Mana orangnya? Saya kasih tahu jampe mancing, mau kagak? Nah, serius nih, saya kasih tahu jampe mancing. Nih ya, pok-pok jalipok, pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Sing neng kana, sing neng kene, merana merenek pada nyaplok, caplok. Itu jampe mancing. Yang percaya blow on. Bukan apa-apa, saya takut dicatat dong sama malaikat unyil gara-gara lo ceramah di Kande Permai. Bang Udin sampai sekarang wiridnya itu aja lo. Kemudian yang saya hormati santriwan, santriwati, pemuda-pemudi, ada? Nggak ada, ini pemuda kolot ya. Jamaah, jamaah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, syukur jadi orang bu ya. Nggak apa-apa nggak punya gelang, yang penting punya tangan bu. Betul. Nggak apa-apa nggak punya kalung, yang penting punya leher, betul. Nggak apa-apa duit sedikit, yang penting punya suami, betul. Ibu kalau suruh milih, mending punya gelang kagak punya tangan, apa mending punya tangan kagak punya gelang? Milih ini mah milih. Mending punya kalung kagak punya leher, apa mending punya leher kagak punya kalung? Lah suruh milih. Mending punya suami tapi kagak gablak duit, apa mending banyak duit kagak gablak suami? Tuh kedengeran pak ya. Allah, mending banyak duit kagak gablak suami katanya. Allah, jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Maka dari itu, sekecil apapun rizki dari Allah, sekecil apapun nikmat dari Allah, harus kita syukur. Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Betul. Betul. Yang punya laki dibully aja. Bang kerja dong tuh kayak suaminya si Yanti. Ada yang kayak gitu ada. Oh, enak lu mah katanya Marni punya laki. Pinter cari duit. Lah, Teteh juga kan punya laki kerja di Jakarta. Iya, laki gua mah kerja di Jakarta, berangkat orang pulang orang. Allah. Pengennya laki-laki yang kaya, yang tampan dan berwibawa. Betul. Pengennya laki-laki yang kaya. Bu,
kaya belum tentu bahagia, betul? Kalau punya suami ganteng, tinggi kayak Pak Dewan, banyak yang berebutin, Bu. Bu, kalau punya laki kayak Pak Dewan, ganteng, tinggi, banyak yang berebutin. Laki mah mending jelek, hitam, boketek, ditaruh depan rumah juga kagak bakalan ada yang mau, Bu. Betul. Oh, Masya Allah. Ini mah ngedoanya suami, pengen kaya suami orang lain kaya, pas udah kaya mah, cari lagi lakinya. Ada yang kayak gitu, ada. Pas udah lakinya punya simpanan lain, bilangnya gini, bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan bisik mesra dekapanmu, harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini? Udah terlambat, udah diambil orang. Bu, tidak apa-apa kita punya suami orang biasa. Tidak apa-apa kita punya suami bukan orang kaya. Karena sejatinya kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita punya suami orang yang biasa, tapi kita diperlakukan istimewa. Agus nih, Bos. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kemudian mari kita panjatkan sholawat salam kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Bu, kalau saya bilang pintar. Yang pojok jangan diam aja, ntar bisulan. Jangan diam aja, biasanya yang diam aja lagi pusing itu, lagi banyak masalah. Gak apa-apa, ketawa aja, Bu. Jangan belaga jaim. Kalau saya bilang oke, Pak, ikutan, Pak. Biarin, Pak. Di rumah mah ditabokin terus sama bini. Di sini mah nggak apa-apa ketawa. Oke, siap. Ya. Ayo dong. Kemana? Tuh, 2, 3. Oh, nggak ada. Potong honornya, potong. Ya. Tuh, 2, 3. Baca
sholli ala sayyidina Muhammad. Ini setelannya susah, soalnya saya vokalisnya vokalis band Tabok. Ini Marawis ya. Ini Hadro. Saya vokalis band Tabok. Ya. Dulu saya waktu sekolah di Nebal 1 tuh gurunya Pak Sohemi, gurunya ada ya, alhamdulillah. Itu saya ikut di Porkis, saya vokalisnya, vokalis band Tabok saya. Kalau band Tabok itu grup musik paling ikhlas seluruh dunia, band Tabok. Apa aja mas? Diundang sama yang hajat dikasih 300.000. 10 orang berarti suruh 30.000 ya. Undangan gocap tekor 20.000. Karena sering tekor saya mengundurkan diri. Mending jadi penceramah saya 5 juta dia sendirian aja. Allah. Bu. Tapi band Tabok itu qasidahan itu luar biasa, Bu. Dari dulu qasidahan itu narinya itu nggak ganti-ganti, konsisten. Dari dulu kayak gini aja narinya. Betul nggak, Bu? Betul. Nggak ada grup qasidah yang narinya kayak gini, nggak ada. Kalau ada itu grup qasidah stres. Yang ketiga, grup qasidah itu, Bu, dari dulu itu ya pasti pakai lala-lala. Bener, supaya sedap gitu. Lala-lala. La 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 berkibar-jilbabmu di setiap waktu. Pokoknya nggak sedap kalau kagak ada lala. Terus ketuanya itu kecrek, Bu. Kecrek. Bener, kecrek. Kalau kecrek belum turun 2,5 jam nggak bakalan berhenti. Itu kebetulan yang pegang kecreknya bolot. Udah disikutin gitu, gak suruh berhenti, gak ngerti-ngerti. Berhenti ada geledek. Jamaah. Biasa itu mah ya intermezzo dulu ya. Kita insya Allah malam ini mengkaji kitab namanya Kitab Al-Barjanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Di dalam kitab Al-Barjanji ada kalimat seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah akmalan nas. Apa itu akmalan nas? Manusia yang paling sempurna, kagak ada lagi. Apanya yang sempurna? Kholqon wa khuluqon, dedegannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqon, dan akhlaknya, karakternya. Jadi manusia yang dua-duanya sempurna tuh cuma Nabi Muhammad. Udah dedegannya tuh, bentuk tubuhnya itu ganteng, akhlaknya juga cakep, kagak ada lagi. Biasanya di Cikande Permai ini ada orang yang cantik, putih, tinggi kayak Soun, tapi suka kentut sembarangan. Ini berarti kholkonnya bagus, khulukonnya kurang bagus. Betul. Kadang-kadang ada orang yang hitam, kecil, hitam, hidup lagi. Bukan saya ya. Tapi luar biasa sopan santunnya. Assalamualaikum aja, ada tiang listrik juga dia assalamualaikum.
Ini berarti hulukonnya bagus, akhlaknya, karakternya bagus, kholkonnya kurang bagus. Betul. Maka hanya Nabi Muhammad yang akmalan nasi kholkon wa khulukon. Akhlaknya, karakternya bagus, bentuk tubuhnya juga cakep. Kita mau bahas kholkon apa khulukon dulu? Bebas. Oke, siap. Kholkon dulu, perhatikan. Pertama di dalam kitab itu disebutkan Nabi Muhammad itu marbu al-qomati. Apa itu marbu al-qomati? Tingginya proporsional, sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu ceking, tidak terlalu gembrot. Ini Nabi Muhammad. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ceking, terlalu gendut, sedang-sedang saja. Jadi Nabi Muhammad mah sedang, proporsional. Perlu diketahui dalam teori evolusi manusia bahwa manusia itu tingginya berbeda-beda, Pak. Waktu zaman Nabi Allah Adam alaihissalam tingginya itu 60 hasta. Kalau dikonversikan ke dalam meter, 60 hasta itu berarti 30 meter. Woi, orang tingginya 30 meter, Bu. Woi, tinggi 30 meter. Itunya segimana, Bu? Itunya segimana? Jempolnya. Coba. Ada lagi manusia yang kecil kayak di film Putri Salju tuh. Apaan tuh? Kurcaci, bener, Bu. Itu. Kecil banget. Itunya segimana? Jempolnya. Maka manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW, marbu al-qom. Satu. Yang kedua, Nabi itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Coba pegang pipinya. Lembut apa keradak? Keradak. Pengen lembut, pengen lembut. Beli skincare MS Glow, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum. Serum ya. Kalau serum mau mobil ya. Coba. Harganya harganya 1 juta satu paket. Ada yang rada murah dikit. Inner light itu 450.000. Lightening, dye cream, facial wash, serum. Tapi kalau pakai cushion itu 600.000. Ada lagi Garnier mah ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow itu 450.000, White Glow 550.000, dapatkan di keranjang kuning. Perempuan kan kayak gitu ya, maunya online terus ya, check out, betul. Wanita zaman sekarang online hobinya. Bantuin ge, asik-asik. Siap ya. Nah, seneng-senengin aja kita mah ya. Wanita zaman sekarang online hobinya. Sofi, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang nggak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Salah satu suara yang ditakuti oleh kaum bapak-bapak. Saya kasih tahu nih bapak-bapak, jangan duduk di depan rumah jam 4 sampai jam 6 sore.
Jangan sekali-kali. Ada tukang pak. Bapak-bapak lagi duduk aja di depan rumah. Ada tukang paket atas nama Sarwiti. Iya, itu istri saya katanya. Yang istrinya bahkan udah ada di aplikasinya. Buru-buru ngumpet di WC. Suaminya manggil, belum beres juga dari WC. Dipanggil lagi, belum keluar juga. Sampai 2 jam setengah. Tukang paket marah. Pak, atuh saya kelamaan di sini, mau nganterin lagi masih banyak. Kata suaminya, atuh gimana istri saya lagi ngising. Atuh kan itu istri bapak, katanya talangin aja dulu. Oh talangin ya, berapa duit? 1000. Ditalangin 200.000. Kira-kira digantiin apa enggak? Enggak bakal digantiin, enggak bakal. Makanya jam 4 sore sampai jam 6 sore jangan duduk di depan rumah. Ada tukang pak, suruh bayar, nggak bakalan dibayar. Cukup saya aja yang jadi korban pak. Allah, jamaah berapa tuh? Lah ngaji mah gak inget ya. Pertama tadi apa? Marbu al-qomah, tingginya proporsional. Yang kedua sahalal khodaini, kedua pipinya lembut. Yang ketiga yurofi anfihi. Apa itu yurofi anfihi? Hidungnya mancung. Jadi Nabi mah hidungnya mancung. Coba Bu pegang hidungnya Bu. Mancung nggak? Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena lubang hidungnya kecil. Jadi napasnya irit sedikit-sedikit. Panjang umur jadinya. Beda sama orang yang hidungnya gede, lubangnya gede, napasnya boros, cepat mati. Hidup pesek. Berapa tuh? 3. Yang keempat, wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Kangjeng Nabi mah keringatnya wa arquhu atyabu itu lebih wangi minan nafahatil miskiyah daripada ambunya minyak misk. Suatu ketika Nabi pernah keringatan badannya dilapin sama istrinya. Pas dilapin dimasukin ke botol diperet. Kangjeng Nabi nanya, kalau bahasa kita mah gini, itu neng buat apaan gitu kan? Dijawab sama istrinya, wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Kangjeng keringat Kangjeng lebih wangi daripada minyak misik. Ini untuk dipakai. Pertanyaannya, suami ibu habis dari sawah, iya keringetan, deras banget tuh, sampai ke pantat-pantat tuh keringet. Dilapin ceritanya sama ibu, dimasukin ke kobokan suruh dipakai mulu dan mau kagak. Ini artinya apa? Betul kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, berarti manusia yang paling sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kuis dulu aja nih ya. Kuis dulu ya. Ini aja dulu marawis dulu. Jangan kemana-mana aja dulu. Jangan kemana-mana aja. Salatullah, salamullah gitu ya. Siap. Woi, vokalis. Salatullah, salamullah. Keluhnya itu ya. Ya, siap. Ayo tarik. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo lagi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu itu sekalian malam ini pengajian, jangan sampai ditinggalkan, sebab itu kewajiban. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.
salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji pengen hafal, jangan kebanyakan ngobrol. Ulangi. Kalau ngaji pengen hafal, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Nah, baru mantep tuh. Ntar saya ajak konser ke Kalideres. Anyut. Kerama buaya mau nggak? Jamaah. Kemudian kita akan membahas tentang hulukon. Pelan-pelan aja Bang Hajinya ya. Kalau saya ngomongin materi aja ntar Pak Haji marah sama saya. Ustadz kagak resep katanya. Selang-selingnya gitu ya. Yang kedua, hulukon. Hulukon itu karakter yang mulia. Ya. Nabi itu makarimal akhlak, akhlaknya luar biasa. Diceritakan di dalam kitab tersebut, akhlak Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu sadidal haya, sangat pemalu, wat tawadu dan tawadu, adab asal. Nabi pernah gamisnya kesingkap, Bu, liatin ke depan. Pernah gamisnya kesingkap. Pakai saya juga, Bu. Itu Nabi mukanya merah mukanya. Padahal betis itu bukan aurat bagi laki-laki. Tapi Nabi itu sadidal haya, pemalu, merah mukanya, malu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan umatnya. Allah, kadang-kadang mohon maaf Bapak Dewan, ya, wanita zaman sekarang tuh, terutama yang Mahmud itu mamah muda. Mahmud, mamah muda. Itu kadang-kadang maaf, toge pasar, togetnya gede, pantatnya besar. Jalannya seenaknya aja di depan ustadz, jalan seenaknya dia. Masya Allah, di depan ustadz jalan. Allahu Akbar. Bu. Coba pakai bajunya yang bener. Kalau memang ngaku umat Nabi harus punya malu. Karena Nabi kita sadidal haya'i wat tawadu. Ini mah anak mah suruh nutup aurat, dia mah ke pasar malam pakai legging warna pink gambar Hello Kitty. Allahu Akbar. Yuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Nabi yang pertama adalah sadidal haya, sangat pemalu. Bu, jangan suka malu-maluin suami, harga diri suami. Ini mah di Facebook, di TikTok, ya, di posting. Bentuk tubuh yang menampakkan aurat, awas, nanti jadi dosa jariah. Jangan Bu ya, karena Nabi kita adalah Nabi yang sadidal haya'i wat tawadu, sangat pemalu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak pedendam. 5 yukroh, tidak ada kebencian Nabi Muhammad itu. Suatu ketika Nabi pernah dilemparin di Taif
dilempari sampai berdarah, Bu. Sampai berdarah kakinya. Malaikat Jibril aja udah gelak sama orang Taif itu. Kata malaikat Jibril, kalau dalam bahasa kita, Muhammad, kalau diizinkan ini orang Taif, gua timpa di sama gunung nih. Tapi apa yang dikatakan? Jangan Jibril, jangan. Mereka tidak tahu kalau bukan bapaknya, nanti anaknya meluk Islam. Ini luar biasa. Nabi nggak ada rasa dendam. Aplikasikan dalam bermasyarakat. Ini mau Masya Allah sama tetangga iri dengki aja. Ada yang kayak gitu, ada. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyok. Tetangga beli NMAX, dia sibuk beli Paramek. Tetangga beli kompor, dia yang kebakaran. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Anehnya tetangga ada yang korban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu sinti. Buat apa coba? Dikasih juga kagak. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan iri aja sama tetangga. Betul? Nah, tetangga ada yang ngeridit motor baru turun dari motor Honda itu, diintip di jendela. Ngintip ya gini sama suaminya, tuh bang CCTV mah, tuh bang, tuh bang CCTV mah. Disikutin sampai mati tuh suaminya. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Bantuin apa, Bu? Gak ada kerjanya amat. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi ngakunya umat Nabi, tapi enak aja sama tetangga. Betul, pelajaran maulid kali ini, aplikasikan akhlak Nabi yang tidak pernah dendam, tidak pernah sirik, tidak pernah dengki. Aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang ketiga, Nabi itu qanaah. Pernah suatu ketika Nabi ditawarin sama malaikat Jibril, gunung Uhud mau dijadiin emas. Bu, ditawarin emas segunung, kalau ibu mau kagak? Mau kagak? Pasti mau. Orang pulang pengajian bapak-bapak Pak Dewan, itu ibu-ibu, ada yang ngambek, ada yang nangis. Nangis pulang pengajian. Ke suaminya ngambek, bang, saya mah sakit hati sama si Mardi. Emang kenapa si Mardi? Dia mau gelangnya gede, kalungnya gede bang, pakai yang kuning-kuning bang, di sini gede. Pengen dibeliin emas sama suami, bang saya beliin emas yang berapa karat, 24 karat, kata suaminya. Neng sekarat aja, aduh modal sekarat. Allahu Akbar. Jamaah, Nabi qanaah. Bahkan Nabi itu pernah mengalami satu peristiwa, di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Apa yang Nabi lakukan? Wa yasibu fi batnihil hajar. Nabi mengikatkan batu di perutnya. Nabi tidak mau minta-minta ke sahabatnya. Nabi malu pinjam ke tetangganya. Padahal Nabi seorang rasul, pemimpin agama, seorang jenderal perang, seorang kepala negara. Tapi wa ya'sibu fi batnihil hajar, memilih untuk mengikatkan batu di perutnya. Ini pemimpin yang qanaah, luar biasa. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harus qanaah, merasa cuk. Tahu suami gajinya cuman gopek sebulan, minta ngeridit PCE. Aduh, atau suami ya mau nggak mau
Siang dijadiin malam, malam dijadiin siang, kepala jadiin kaki, kaki jadiin kepala. Ngirit bener itu suami gara-gara pengen ngeriditin PCX. Pagi makannya pop mie doang, siang Nutrijel, malam Promah. PCX lunas, suaminya mati. Qoni'atan bima razaqallah. Ciri istri yang baik, ciri istri yang solehah adalah qoni'atan bima razaqallah, merasa cukup dari rezeki suami yang diberikan Allah. Insya ini mah suami kalau lagi banyak duitnya di alam-alam baik Pak ya, betul. Kalau lagi banyak duit, usaha lagi lancar, habis dapat warisan, gimana ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Disanjung-sanjung pas suami kerjanya lagi nggak jalan, habis di PHK, dagang cilok kagak laku-laku. Gimana ngomongnya? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Jadilah istri yang qanaah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Bu, kuis. Siapa yang mau maju? Saya kasih hadiah. Iya, satu orang boleh. Ayo maju. Pak RT, kondisikan Pak RT. Apa saya tunjuk aja? Ditunjuk aja. Boleh, Bu, sini Bu. Sini kerudung biru. Ayo biar cepet. Iya sini. Ini ada berapa mic-nya? Mic pinjam. Mual hese. Bismillah. Sini Bu. Sini. Nama Ibu, nama panggung apa nama? Aduh, nama panggung segala. Aduh, kalah aja saya mah. Boleh, nama panggung boleh nama panggung. Siapa namanya? Nama panggung Melani. Imeh Amelia. Buset, Imeh. Bu Imeh. Suaminya ada nggak? Ada. Pak, pinjam dulu ya. Bu Imeh, Ibu cukup jawab betul tidak. Itu doang. Betul tidak. Kalau saya ngomong betul, Ibu jawab betul. Kalau tidak, jawab tidak. Siap? Siap. Oke. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Tahun gajah. Betul. Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Dua gajah. Enggak. Wah, parah. Belalainya dua. Oh, enggak bukan itu ya. Canda itu. Saya tadi menerangkan tentang kholqon. Kholqon itu bentuk tubuh Nabi, dedegana gitu nih, dedegana Nabi. Coba sebutin satu aja dari yang sudah saya terangkan, satu aja. Gagah perkasa. Emang iya? Gagah makaker. Oh, emang iya tadi saya nerangin gitu. Proporsional. Ah, tingginya Ya, tingginya semampai. semeter pun tak sampai gitu. Semampai. Hidungnya. Hidungnya Oke, hidungnya mancung. Betul apa tidak? Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Bu Imei hebat. Oke. Ini ada hadiah ya. Alhamdulillah, barakallah Pak Ustaz. Hadiahnya nih. Alhamdulillah di rumah lagi habis. Alah.
Bagaimana Ustaz? Allah, iya. Mohon maaf ya. Maaf, makasih. Iya, sama-sama. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya kita lagu dulu sekali lagi. Dulu lagunya, cluenya nih. Sholli wa sallim dah. Oke, siap ya? Oke. Yuk, gebuk. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Suami pengen kopi malah tidak dilayani. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab. Instagram story nungguin komen sibuk ngebalasi padahal nolongnya cuma sebungkus sarimi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Jamaah, inti daripada maulid adalah makarimal akhlak. Aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya muludannya doang. Udah 17 tahun muludan aja kagak ada perubahan. Betul? Udah 17 kali muludan, yang banyak cuman seragamnya doang. Ilmunya kagak ada, cuman jilbabnya doang yang banyak. Betul? Seragamnya doang. Senin seragamnya merah, Selasa hitam, Rebo biru, Kamis pink. Rupa-rupa seragamnya, suaminya paru-paru beliin seragam. Allah. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berumah tangga, bagaimana akhlak kepada orang tua. Sama orang tua pelit banget. Ada yang kayak gitu ada. Udah tahu ibunya udah nenek-nenek lebaran, bukan dibeliin roti, malah dibeliin gegetas. Allah, dibawain gegetas. Mak, nih ada gegetas buat emak. Emaknya sambil air mata bercucuran sambil nangis, ngenyotin gegetas saja. Dikenyoti dia udah kagak ada giginya. Iya,
dikenyotin aja getas. Sayang namanya orang tua mah ya, bekasnya itu dijemur getas itu. Pas udah dijemur itu digoreng lagi, ditaruh di situ di ruang tamu. Itu anaknya bloon lagi ya. Pas datang dimakan aja itu getas. Mak ini getas enak ngepros katanya. Dari mana ini mak? Ya kan dari elo. Ya kan dari saya mah ada gulanya. Lah gulanya udah gua kenyotin. Dilapain lagi itu sama dia. Syukurin loh, beliin sih. Akhlak kepada orang tua. Yuk. Yang kedua, akhlak kepada suami. Bu, dulu mah surga di telapak kaki ibu, betul? Betul. Ibu udah pernah nyari belum? Sekarang surga ibu di kedua telapak tangan suami. Woi, jangan ngelunjak sama suami. Dendam banget kayaknya. Allah, ini mas suami, masya Allah, pengen habis kerja jauh pulang pengen kopi, istrinya malah lagi di warung sebelah lagi tiktokan. Suaminya duduk aja, ngeluk aja. Kata suaminya, kemana ini bini gua ya? Marde! Dipanggil, kagak nyaut ya, orang lagi tiktokan. Dipanggil lagi, kagak nyaut lagi. Kata suaminya gini bang, katanya, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Dipanggil lagi kagak nyaut Sumardi ya. Panggil terus, akhirnya kata suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Bu, tahu sendiri bapak-bapak ya, laki tuh kalau udah pengen ngopi ngantak ya pak ya. Coba akhirnya nyari warkop, warung. Tahu sendiri warkop mah penjaganya begelawi, betul pak? Ininya dua pipinya nyeredet, dilalat juga. Bibirnya merah, betul pak? Nih apa namanya nih? Alisnya gede, segede pagar kabupaten. Akhirnya apa coba? Allahu Akbar. Akhirnya kan yang namanya laki-laki kagak boleh lihat yang menor sedikit ya, pasti selfie, cekrek selfie. Di upload di Facebook, ketahuan sama bininya, tetangganya, Marni ini bukannya laki lo. Oh iya bang Udin itu mah. Kata bibaninya gimana coba? Cantik memang aku usia muda pun ia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Coba gara-gara kopi, simple permasalahannya. Gara-gara kopi. Makanya kalau laki pengen kopi bikinin, Bu. Kalau kita baca kitab Quratul Uyun atau baca kitab Uqudul Jen,
Ciri-ciri istri yang solehah itu adalah masarotahu bijami'i umuriha. Istri yang pandai menyenangkan suami dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara, dalam setiap kegiatan istri itu menyenangkan suami. Woi, udah tahu suami lagi ngeluh aja, duduk aja, malah dikasih gas kosong. Nggak dilemparin ke kepala aja udah untung, Bu. Ibu harus paham, rumah tangga udah lama. Kalau suami lagi ngeluh, nih, suami mah kalau lagi pusing, dua kepalanya ngeluk semua. Ngeluk aja ya. Be. Coba kata Bang Haji Roma Irama, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Garis bawahi segede pohon kelapa, selalu jadi hiburan. Awas, istri yang solehah itu selalu menghibur suami. Bagaimana caranya? Pengen tahu apa enggak? Bu, pengen tahu apa enggak? Dengerin. Kalau suami lagi ngeluh aja tadi ya, puyeng, ibu ambil anduk yang paling banyak bolongnya. Ini bener, serius ini. Punya kagak? Anduk yang banyak bolongnya jangan dibuang, Bu. Begini, suami kan lagi ngeluh aja gini aja. Ibu pakai anduk yang banyak bolongnya. Ibu lewat di depan suami. Pas di depan suami, merasa gitu. Pakai cara, pakai taktik. Judulnya Masarotahu bijami'i umriha, menyenangkan suami dalam setiap keadaan. Begitu. Woi, dapat pahala kagak itu? Dapat, yakin, karena niatnya menyenangkan suami. Bu, suami lagi duduk, ibu pengertian, Bu. Pengertian. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kita sayang sama suami. Suami lagi capek, kita pijitin. Serius ini, hal kecil tapi berdampak besar. Pijitin. Area sensitif laki-laki adalah paha bagian atas. Serius ini. Paha bagian atas, ibu pijitin pelan-pelan. Ke atas sedikit aja terus geser ke atas. Tapi ibu hati-hati, di situ sarang ular kobra. Ini serius, dipijit. Ibu sambil ngomong gini, saya kasih tahu ya. Ke ibu doang nih kasih tahunya nih ya. Saya kasih tahu nih. Nih begini. Abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu, apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau kopi, neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, neng mau buka dulu. Buka kaleng susu, kalengnya. Nah ini strategi, intinya apa? Masarotahu bijami'i umuriha. Kuis. Bapak-bapak deh ya. Tadi ibu udah. Pak, maju Pak, satu orang Pak. Pak, jangan malu-malu. Belaga jaim aja lumayan tuh buat bini. Ayo maju satu orang. RT, maju Teh. Nah. Jawabannya susu, Teh. Ini Pak RT nih. RT. Nama panggung.
Tadi Bu Ime ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak RT. Nama panggung tidak ada. Tidak ada. Nama biasa saja. Nama biasa. Andi Wibowo. Tapi udah di selamatin uduk kan itu ya. Pak Andi, Pak RT Andi. Ya Allah ya Robi. Jadi RT itu tugasnya berat ya. Betul. Betul. Tapi gajinya 3 juta. Diambil setahun sekali. Kalau susah bikin KTP yang disalahin Pak. Kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak. Tetangga ada yang cerai yang dipanggil pasti Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. RT, mohon maaf ya. Pak RT cukup bilang betul tidak. Seperti nama panggung Bu Imai tadi. Ya. Kalau betul bilang betul, kalau tidak bilang tidak. Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah. Betul. Betul. Ibunya Siti Aminah. Betul. Kakeknya Abdul Muthalib. Betul. Pertanyaan saya, siapa nama neneknya Nabi? Bu Muthalib. Ya kan bapaknya ada ya, ibunya ada, kakeknya ada. Masa iya kagak ada neneknya? Nyonya Abdul Muthalib. Tepuk wow. Beri dia beri dia beri dia wow, cerdas Pak RT kita ini ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi RT seterusnya sampai 3 hari lagi kiamat tetap jadi RT. Neneknya Nabi Muhammad namanya Fatimah. Kalau putrinya Siti Fatih, kalau neneknya namanya Fatimah itu. Karena belum ketebak, saya kasih pertanyaan lagi. Tadi saya sudah bertanya ke Ibu Imai tentang bentuk tubuh Nabi. Sekarang saya bertanya ke Pak RT tentang akhlak Nabi yang saya sebutkan tadi. Sebutin satu aja Pak RT. Akhlak Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa, awas Pak RW, kasih SP1 kalau nggak bisa. Apa aja? Nabi Muhammad. Dia adalah manusia yang sempurna, yang sangat taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang saya nerangin kayak gitu tadi? Pak RW maju dah, Pak RW sekalian. Pak RW maju. Kanjeng Nabi itu kan satu tadi akhlaknya itu sangat apa tuh? Sangat pemalu. Betul. Tepuk tangan buat Pak RT. Pak RT mohon maaf ya. Ini hadiahnya buat Bu RT. Iya. Emang iya? Iya. Di Elba Rina. Iya, temennya. Teman saya waktu di Nebal ya, muridnya Pak Soemi. Ih, masya Allah, ini suaminya. Luar biasa. Ada di grup alumni ada. Salam ya. Kebenaran amat ya. Ada kali ini Pak RT, ganti Roja Abang undang saya lagi. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebatas itu Bapak dan Ibu. Untuk supaya tercapai keharmonisan rumah tangga, di dalam kitab yang saya bacakan tadi, Qurratul Uyun, itu ada lagi. Kalau rumah tangga pengen harmonis, wa tadbiru baitiha. Ibu harus rajin membersihkan rumah. Bukan mewah, bukan megah, tapi bersih. Wa tadbiru baitiha, rapi, bersih rumahnya. Kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang bekas jemuran ditaruh di ruang tamu.
segala macam ada ya, BH segala apa tuh ada di ruang tamu. Ya Allah ya Robi, suami bawa temennya pas masuk ke ruang tamu lihat BH nomor 58. Allahu Akbar. Buset, gede amat ini. Watadbiru baitiha, rajin merapikan rumah, dirapihin, dibersihin supaya suami betah di rumah. Betul. Inilah menurut kitab tersebut cara-cara supaya rumah tangga kita bahagia. Jamaah. Jamaah. Terakhir, akhlak kepada anak. Anak juga harus kita kasih akhlak, perilaku. Bu. Didik anak kita dengan intellectual question. Wah, saya anak nebal nih. Bahasa Inggris. Intellectual question. Dengan kecerdasan intelektual. Jangan lupa. Anak-anak kita didik dengan intellectual question. Apa itu intellectual question? Bu, saya logikakan begini. Kalau anak kita punya intelektual, mohon maaf, ibu ke rumah sakit, anak yang bawa dokternya takut sama anak ibu, betul. Tapi anak yang tidak punya intelektual bawa orang tuanya ke rumah sakit, apa? Lu aja lah yang masuk, gua mah kagak bisa ngomong. Betul enggak? Allahu Akbar. Coba, orang yang punya intelektual dan yang tidak punya intelektual beda, Bapak. Kalau tidak punya intelektual, mohon maaf, orang tukang kuli manggulin batu yang gede-gede itu, satu truk sampai ke sambal, keringet ke pantat-pantat, dikasih 15.000. Betul. Buat beli jamu juga habis. Tapi kalau anak kita punya intelektual, ngangkat batu dari sini, Bu nih. Batu apa tuh? Batu empedu, batu ginjal. Kecil, batunya kecil. 30 juta, Bu. Ini bedanya anak yang punya intelektual dan yang tidak punya intelektual. Maka hak anak kita, akhlak kita kepada anak, didik anak-anak kita supaya berintelektual tinggi. Kalau punya intelektual mah, Bu, mampu membuat peluang menjadi uang. Dalam banget tuh omongan, Bu. Orang yang punya intelektual mampu membuat peluang menjadi uang. Nih, saya kasih contoh singkong. Tahu kan singkong? Bu, tahu nggak singkong? Kayak ibu-ibu mah udah nggak asing sama singkong. Betul. Singkong kalau dipegang oleh orang yang tidak punya intelektual, mohon maaf, sekilo paling 1.000. Betul. 2.000 paling sekilo. Tapi singkong dipegang oleh orang yang punya intelektual. Singkong dikupas, diparut, dicemak-cemak, dikasih gula, digoreng, apa, Bu? Misro, betul. Singkong diparut, dicemak-cemak, dikasih oncom, digoreng, apa, Bu? Combro. Singkong dikupas, diirisin, dikukus, dikasih kelapa, gengsot. Singkong dibersihin, dilemparin ke atas genteng, 3 bulan diambil. Gatot. Ini contoh orang yang punya intelektual. Maka didik anak-anak kita dengan intellectual question. Yang kedua, spiritual question. Apa itu spiritual question? Didik anak kita dengan ilmu agama. Betul? Bu, penyesalan yang paling besar ketika anak kita tidak punya spiritual question ketika ibu sudah mati. Nih, saya contohin. Mohon maaf, ibu udah mati. Begini aja, Bu. Lumayan lah saya ngasok bentar. Ibu ngegojod aja, dipoto sama anak ibu, cekrek, diupload ke Facebook, ke TikTok. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Nah, gimana coba? Disuruh ngaji sama uaknya, sama tetenya ibu suruh ngaji. Kemudian lu bukannya ngaji, emak lu mati. Mak, atupan saya mah kagak di ngaji, tidak dimasukin ngaji sama emak. Atau nggak bisa ngaji, lu kan sekolah, kan ada Yasin terjemah. Oh iya ya Wak ya, ada Yasin terjemah. Ibu udah mati, udah ngegojot aja, dibaca tuh Yasin terjemah sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin.
Ya asin. Ya kan Yasin terjemahan gitu ya. Ya asin dibaca sebenarnya aja orang kagak ngaji kok. Ya asin. Ya asin. Ya asin. Ibu udah mati bangun lagi. Kasih air, kasih air, kurang ajar lo. Coba, ini akibat anak kita tidak punya spiritual quotient. Bu, yang ketiga emotional quotient. Apa itu? Karakteristik yang kita bahas malam ini. Emotional quotient, karakter. Bagaimana caranya anak menghargai orang tua, bagaimana caranya anak menghargai orang yang lebih tua, sama abangnya, sama tetehnya. Itu pendidikannya di keluarga dulu. Ibu kalau punya anak mau sekolah kagak assalamualaikum, jangan dikasih jajan. Jangan ada pembiaran. Ibu anak pulang ngaji, Masya Allah, bapaknya lagi duduk lihat TV. Anak pulang ngaji karena buru-buru, diloncat aja bapaknya. Coba mau kayak gimana? Lu dusun apa? Lah kagak ada orang ini pak katanya. Lah, gua apa? Ini emotional quotient, akhlak kepada anak. Anak kita berhak mendapatkan pendidikan intelektual, berhak mendapatkan pendidikan agama, dan berhak mendapatkan pendidikan karakter. Capek. Nama saya Muhammad Supri, orang Kampung Pekong, Desa Sagah, Kecamatan Baraja. Dari sini ibu ke Cikande Asem ya. Dari Cikande Asem terus lurus ke dekat Nebal, belok kiri Polsek Balaraja, tapi jangan masuk Polsek. Terus ke arah Sentiong pas SMA 19 tuh tempat ngajarnya Pak Sohemi, belok kanan 1 kilo dari SMA 19 ada rumah warna putih yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya, namanya Haji Sadar, tukang amandel. Saya di pinggirnya tuh. Jamaah, saya mau berangkat dipakein sorban sama istri saya. Abi mau berangkat, iya nih, langsung istri saya ngomong gini, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab sama si Umi langsung, aku tak minta oleh-oleh emas, permata, intan, berlian. Yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan yang kenceng biar kedengeran sama ketua panitia, diberkatin dan jangan dianggap ya bercanda, jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda Pak. Segitu aja pengajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Yang benar pakai, yang kagak benar jangan dipakai ya Pak Haji Panji ya. Segitu aja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, uridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.